Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nah, ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Mendagri Tito Karnavian buka suara terkait Bupati Aceh Tengah yang tak mampu menangani banjir dan longsor yang melandanya. Ia menilai ketidakmampuan para bupati menangani darurat bencana adalah hal yang wajar, salah satunya karena akses jalan yang tertutup. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja. Lihat kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Ya, pemirsa, TNI menyalurkan logistik wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah serta sejumlah titik di Medan, Sumatera Utara. TNI memberangkatkan pesawat bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk mengirim bantuan dengan metode airdrop Senin siang. TNI menggerakkan pesawat jenis Kasa 212, CN-295 serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik dari udara. Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Bantuan sebanyak 4,2 ton terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan pengungsi. Puluhan warga terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dievakuasi menggunakan pesawat Hercules. Ya, pemirsa, dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah akibat banjir dan longsor yang terjadi, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dengan pesawat Hercules melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah sempat terisolir hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik akibat akses jalan yang terputus. Seorang warga mengaku terpaksa harus berjalan kaki selama 3 hari untuk menuju pusat kota Benar Meriah mencari pertolongan. Terjebak, Bu. Udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja, memang, Pak, ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus. Karena jalannya pada putus, Bu. Nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam, Pak. Jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Hingga saat ini dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah, akibat banjir dan longsor, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang.
Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor terkapar kritis usai terlibat tabrakan dengan sebuah pickup di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, kecelakaan terjadi usai pemotor gagal menyalip kendaraan. Seorang pria Parubaya histeris saat melihat tubuh anaknya terkapar dengan kondisi kritis di tengah jalan raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan saat gagal menyalip mobil di depannya. Korban terjatuh dan terpental di jalur sebelah hingga akhirnya tertabrak pickup yang tengah melintas. Akibat benturan dan tertabrak, korban menderita luka parah di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Warga yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Iya, bawa motor. Terus gimana motornya? Oh, udah dibayar, udah bawa ke keluarganya, udah semua. Tuh orangnya gimana orangnya, Pak? Ke sana ke rumah sakit. Kondisinya, Pak? Nggak tahu, kayaknya Meninggal? Pecah? Iya. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diberikan pertolongan. Sementara sopir pickup dibawa ke Polsek Legok untuk diperiksa dan diberi keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak ada hujan maupun banjir. Warga dikagetkan dengan putusnya jembatan penghubung antara desa di Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat ada dua pengendara sepeda motor melintas. Putusnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 60 meter ini bukan karena derasnya hujan maupun banjir. Jembatan penghubung ini menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi. Jembatan ini tiba-tiba saja patah di bagian tengah hingga ambruknya jembatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bahkan dua orang pengendara motor yang sedang melintas terjatuh ke sungai. Beruntungnya pengendara motor tersebut selamat. Warga bergegas turun dan mengevakuasi motor ke seberang sungai. Menurut warga, putusnya jembatan yang membentang di atas sungai Widas sepanjang 60 meter ini terjadi karena adanya beberapa tiang yang telah hilang sejak tahun 2024 lalu. Dari 8 tiang jembatan, yang tersisa hanya 2 tiang saja. Ironisnya, meski sudah dilaporkan, belum ada penanganan dari dinas terkait. Bahkan peristiwa jembatan di Desa Kedungdowo ini putus menurut warga sudah terjadi untuk kedua kalinya. Tahun lalu badan jembatan yang putus berada di sisi utara dan sekarang yang putus di sisi selatan. Sudah pernah putus tapi yang bagian selatan sudah diperbaiki. Kemudian tahun 2024 ada laporan dari warga yang isinya yaitu terkait tentang putusnya tiang. Dari 8 buah itu yang 6 itu sudah putus dan kita sudah menindaklanjuti ke pemerintah kabupaten. Jembatan Desa Kedungdowo ini merupakan akses yang cukup penting untuk menghubungkan warga Kecamatan Rejoso dan Desa Kedungdowo menuju ke Kota Nganjuk. Tanpa jembatan ini, warga harus memutar dengan jarak yang lebih jauh, sekitar 5 km. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang putus. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.